Oke, jadi Anandaku nanti terhitung terlambat kalau misalnya selesai Ki berdoa belum Ki join. Nah, oke, untuk hari ini Ustazah mau minta tolong kepada Ananda Haura untuk menyiapkan. Silahkan Haura. Saya? Ya, Haura, silahkan untuk menyiapkan Haura. Ya. Duduk siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi berdoa, angkat tangan, tundukkan kepala, doa dimulai. Rabbi zidni ilman wa alliqani amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Ananda yang sekarang inilah yang hari ini on time mengikuti pembelajaran ya. Terima kasih untuk Ananda yang senantiasa istiqomah mengikuti pembelajaran dengan on time. Terima kasih juga yang sudah mengaktifkan videonya tanpa Ustazah harus minta. Jadi itu hal yang harusnya sudah menjadi rutinitas kalian. Mungkin joinnya di awal belum aktif kameranya, tetapi 1 menit sebelum dimulai itu sudah aktif semua, sehingga gurunya bukan lagi sibuk dengan meminta kalian untuk mengaktifkan kamera. Oke, Anandaku sekalian, hari ini kita akan masih melanjutkan. Tidak usah. Iya, iya. Oke, jadi ya, apa tadi ini? Ya, kita masih akan melanjutkan materi kita tentang pola bilangan. Ya, jadi baru ada temannya join. Ya. Tapi yang perlu Ustazah sampaikan juga ke kalian adalah penilaian ya, penilaian terkait kehadiran kalian wajib, kemudian keaktifan kalian, kemudian terkait kehadiran minta tolong kalian hadir dari awal sampai akhir, tidak tiba-tiba keluar tanpa konfirmasi. Ketika kalian misalnya bermasalah terkait jaringan, ketika jaringannya sudah bagus, silahkan untuk konfirmasi, kalau bisa WA ya. Karena biasanya kan kalau wifi-nya bermasalah, biasanya WA-nya tetap lancar. Oke, Ananda Yusuf sebenarnya hari ini reading habit ya, membaca buku. Tetapi Ustazah arahkan ke sini saja. Nggak apa-apa belajar sama-sama temannya ya, adik kelasnya. Oke, kemudian minta tolong untuk senantiasa menyiapkan buku tulis dan alat tulisnya, karena seperti biasa Ustazah akan memberikan soal dan kalian akan mengerjakan, selanjutnya akan mengirimkan jawabannya kepada Ustazah Nani. Izinkan Ustazah untuk share materi kita hari ini. Oh ya, ada yang ingat materi kita terakhir tentang apa? Masih tentang pola bilangan, tapi ada submaterinya. Yang ingat silahkan untuk menyampaikan, karena laptopnya juga Ustazah lagi agak hang. Jadi sebelum Ustazah share screen-nya, ada yang ingat terakhir kita belajarnya tentang apa? Suku. Suku. Oke, suku. Ada lagi yang lain? Barisan aritmetika. Oke, barisan aritmetika ya. Ternyata Ifdal ingat. Terakhir materi kita adalah tentang barisan aritmetika. Ada yang ingin menyampaikan barisan aritmetika itu yang seperti apa? Ciri-ciri barisan aritmetika. Waalaikumsalam. Iya. Ada gunting tak? Tenang. Kembalikan ya. Oke.
Ada yang ingat barisan aritmetika itu yang seperti apa? Yang Ya. memiliki, ya silakan disampaikan. Sambil menunggu laptopnya Ustazah normal kembali ya. Oke, terima kasih konfirmasinya Yusuf. Tadi mau berbicara kayaknya Fauzan. Fauzan tahu barisan aritmetika itu yang seperti apa? Enggak tahu. Anda tahu. Yang memiliki selisih atau beda yang tetap. Tahu selisih ya? Selisih itu pengurangan antara dua suku yang berdekatan. Suku pertama, suku kedua, selisihnya dicari dengan suku kedua kurangi suku pertama. Contoh kalau misalnya Ustazah lewat lisan dulu ya sambil menunggu PowerPoint-nya Ustazah ready. Ya, jadi contoh kalau misalnya kalian dapat barisan 3, 6, 9. 3, 6, 9. Itu kan suku pertamanya 3, suku keduanya itu 6, suku ketiganya 9. Itu memiliki selisih yang tetap. Kenapa? Karena selisihnya itu 3. Ya, selisihnya 3 artinya dia bertambah 3 terus. Ya, sekarang saya tanya kira-kira bisa tidak selisihnya negatif? Untuk barisan aritmetika. Apakah bisa selisih itu negatif? Jadi bisa ya. Jadi selisih itu bisa saja negatif. Contohnya kalau misalkan 6, 3, 0, itu kan semakin mengecil angkanya. Kenapa? Karena dikurang terus. Maka kalau seperti itu, bedanya atau selisihnya itu adalah bilangan negatif atau negatif 3. Ya, jadi selisih untuk barisan aritmetika itu bisa positif, bisa negatif. Kalau positif berarti dia bertambah terus bilangannya. Kalau dia negatif berarti berkurang terus bilangannya. Oke, sudah bisa slide-nya Ustazah, saya share screen. Jadi minta tolong difokuskan dulu perhatiannya ya. Kalau misalnya lagi ada HP-nya juga di sampingnya, tidak sambil membuka hal lain ya, kecuali pembelajaran ya. Apalagi buka status. Oke ya, sudah muncul di layarnya Ustazah barisan aritmetika itu adalah ciri-cirinya memiliki selisih atau beda yang tetap. Jadi selisih dengan beda itu sama ya. Biasa disimbolkan sebagai B ya. Beda A itu adalah suku pertama. Suku pertama juga biasa disimbolkan sebagai U1 ya. Biasa juga disimbolkan sebagai A. Ya, contohnya di sini ya ada apa Fauzan, raise hand? Enggak kelihatan, Pi. Nah, ada. Ada nih, ya, oke. Memang caranya ini. Kenapa? Oke, ya, jadi sudah kelihatan. Contohnya 2 ke 5 itu bertambah 3, 5 ke 8 itu tambah 3 juga. Nah, maka ini bedanya adalah 3 atau selisihnya 3. Nah, bagaimana cara dapatnya? Ya, bisa suku kedua kurangi suku pertama. Suku ketiga kurangi suku kedua. Jadi dikurangi saja 2 suku yang berdekatan. Kalau yang selanjutnya 4 dengan 8 tambah 4, 8 ke 9 tambah 1, ini jelas bukan barisan aritmetika ya. Di atasnya sudah ada rumus ya. Ini rumus barisan aritmetika untuk menentukan suku ke N. Apa maksudnya suku ke N? Misalkan kalau kalian dari barisan 2, 5, 8, 11, 14, itu kan cuma ada 5 suku. Ditanyakan,
Berapa nilainya suku ke-50? Ya, kalian boleh menghitung, mencacah ya, menghitung 2, 5, 8 sampainya suku 50, tetapi itu terlalu lama. Makanya ada rumus barisan aritmetika. Caranya adalah menentukan suku ke N, suku 50 misalnya, suku ke-20, bahkan suku ke-100 ya. Nah, sisa ganti A itu adalah suku pertama, N itu adalah suku yang dicari, B itu adalah beda. Kita lihat contohnya ya. Ya, Ustazah sudah berikan, ada diketahui barisan aritmetika 4, 9, 14, 19, dan seterusnya. Tentukan. Apa itu tadi artinya U1, nak? Langsung menyahut, Naya, kalau tahu. Apa itu U1? Suku pertama. Apa? Suku pertama, ya, suku pertama atau biasa disimbolkan sebagai A. Sekarang tahu tidak nilainya berapa ini suku pertamanya? Berapa nilainya suku pertama? Jangan malu-malu ya. Sebut saja. Suku pertamanya yang mana? 4. Kenapa? Ya, Fahri, berapa? Yang mana suku pertama di sini, nak? Ustazah ke Zaza. Zaza yang mana suku pertama? Tadi saya ditanya apa? Putus-putus kita di sini. Ustazah bertanya, yang mana suku pertama di barisan yang kalian lihat di layar? 4. 9, 14, 19, dan seterusnya. Yang mana suku pertama, Fahri? 4. Iya, 4. Itu G saja. Kalau 9 itu suku keberapa, Fahri? Kalau 9? Tuh. Ya, tuh. Oke, kalau Reka. Reka, 19 itu suku keberapa, Reka? 19. Reka, 19 di situ suku keberapa? Tidak jelas ke suaranya, Ustazah terdengar? Ustazah ke Haura. Haura 19 itu suku keberapa? Kedua. Suku kedua? Keempat. Yang mana? Betul. Suku kedua atau suku keempat? 19. Dijawab dengan penuh keyakinan. 19 itu suku ke? Suku 8. Tahu deh. Suku ke... tahu. Suaranya Ustazah putus. Tahu. Tidak, Ji, Ustazah. Oh, tidak, Ji. Oke, Bagas. 19 itu suku ke berapa, Bagas? Suku keempat. Oke, suku keempat. Mantap ya. 14 itu suku ke berapa, Bagas? Suku ketiga. Oke, jadi suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Jadi suku itu menandakan urutannya. Kalau urutannya dia di barisan itu urutan ketiga, berarti dia adalah suku ketiga. Selanjutnya B. Apa tadi artinya B, Fauzan? Apa itu B, Fauzan? B adalah? Ustazah ke Faiza. Apa itu B, nak, Faiza? Almaira. Almaira B itu apa?
B adalah? Siapa yang tahu? B artinya di situ apa? Rifat. Apa artinya B di situ, Nak? Apa artinya B di situ? Ini. Huruf B. Tentukan B. B. Apa maksudnya B? Apanya itu mau ditentukan? Oh, angka. Apa? Angka. Ya? Angka. Suku. Suku. Oke, Ustazah lanjut lagi ke Sania. B itu apa? Singkatan dari apa B? Sania silakan menjawab. Barisan. Barisan. Oke, lanjut lagi. Tapi terima kasih sudah menjawab ya. Reka, apa itu B Reka? Jadi disimak jawabannya temannya ya. B di situ apa? Kalau misalnya tidak tahu langsung dijawab, tidak tahu Ustazah. Kalau tahu langsung menjawab ya, karena supaya lebih cepat waktunya ya. Raise hand Bagas, silahkan Bagas. B itu apa Bagas? Beda atau selisih. Mantap sekali. B itu adalah beda atau selisih ya, atau selisih. Itu tadi sudah Ustazah jelaskan di slide sebelumnya. Sekarang Ustazah tanya. Bagas, berapa bedanya atau selisihnya barisan yang Bagas lihat di layar? 5. 5. Kenapa bisa tahu Nak bilang 5? Karena 4 ke 9 ditambah 5. Betul sekali. Jadi bedanya adalah 5. Oh, putus-putus kodon suaraku. Jangan-jangan Bagas yang jelas suaranya sederhana sampai di rumahnya. Oke, beda atau selisih ya, bukan barisan nah ya, bukan barisan, bukan juga suku. B itu artinya beda atau selisih antar dua barisan ya. Nah, kalau UN, apa Bagas artinya UN? Tidak tahu. Tidak tahu. Ustazah kalau U2 artinya apa Bagas? Kalau U2? Apa bacanya ini? U2. Artinya? Suku kedua. Suku kedua. Kalau U1? Suku ke-1. Suku ke-1 atau suku pertama. Kalau U10? Suku ke-10. Oke, kalau UN? Nggak tahu. Oke, saya ke yang tahu siapa. Coba raise hand yang tahu. Bagaimana? Apa maksudnya UN? Oke, Ifdal. Apa artinya UN, Ifdal? Barisan yang memiliki pola tetap. Barisan yang memiliki pola tetap. Terima kasih jawabannya. Masih kurang tepat. Ada yang tahu? Raise hand saja. Kalian menjawab itu sudah dapat nilai positif dari Ustazah ya. Soal benar salahnya. Nah, nanti kalau salah dibenarkan ya, diajar. Fahri, apa artinya UN Fahri? Suku yang tidak diketahui. Hehe. Suku yang tidak diketahui. Oke, terima kasih jawabannya masih kurang tepat. Ada lagi yang mau mencoba? UN itu apa artinya? Ujian nasional. Ada yang mau mencoba lagi? Ya, harusnya kalau berkali-kali nih keliru jawabannya, biasanya itu terngiang-ngiang nih. Oh, harusnya jawabannya seperti ini. Waktu itu temanku tidak ada yang bisa jawab, Ki. Nah, jadi terngiang-ngiang terus. Makanya jangan pernah takut kalau ditanya sama gurunya. Biasanya karena ditanya terus jawabannya salah, akhirnya memperhatikan. Terus apa pala jawabannya? Nah, jadi sebenarnya tadi dari oke, Fahri, raise hand lagi. Apa Fahri? Salah pencet. Oh, salah pencet. Aduh. Ya, UN namanya sudah seperti itu yang disebutkan Mbak Gas. U2 artinya suku kedua. U10 artinya suku ke-10. Berarti UN suku ke? Suku ke? N.
Ya, suku ke N ya, suku ke N. Apa maksudnya suku ke N, Ustazah? Suku yang belum memang ditahu. Tapi kalau U10, suku ke 10, suku ke N berarti suku ke N. UN artinya suku ke N. N itu apa? N itu biasanya yang belum ditahu dan akan dicari. Ya, U50 berarti suku ke 50. Ya. Sampai di sini mengerti istilah-istilah U1, B, UN, U50. Saya mau tanya kembali tadi, Fauzan. B artinya apa, Fauzan? Sudah dijawab sama temannya? B artinya apa, nak? Beda selisih. Iya, mantap. Oh, ada tulisannya beda tahu selisih ya. Oke. Ya, jadi kita sudah oke, kita ke bagian C ya. Ternyata yang dicari adalah suku ke N-nya, rumus suku ke N. Biasanya kalau dia masih dalam bentuk N, nah artinya itu dia masih bentuknya rumus, belum pakai dapat nilai akhirnya ya. Jadi kita kerjakan dulu bagian C. Jadi C Ustazah kerja di sini ya. Bagian C UN kita ganti huruf-hurufnya dengan yang sudah diketahui. Saya tanya, A itu apa? A itu apa, Haura? Apa itu A? Nabila, apa itu A di situ, nak? A yang Ustazah lingkari ini, A itu artinya apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Ustazah ke yang tahu. Ada yang mau menyumbangkan suaranya yang tahu A itu apa? Suku pertama. Oke, suku pertama. Siapa menjawab itu? Ifdal. Oke. Suku pertama. Suku pertamanya berapa, Ifdal? 4. Oke, 4. Jadi kita hitung ya. 4 ditambah N-nya belum ditahu ya. Karena memang yang ditanyakan suku ke N. Kurangi 1 kali B. B-nya tadi berapa, Ifdal? B-nya adalah 5 ya. B-nya adalah 5. Diperhatikan dengan seksama. Nanti setelah ini kita kerja soal ya. Kemudian perhatikan ini dalam kurung nah ya. Ini menempel ke 5. Artinya 5 dikali ke N, 5 juga dikali ke 1 ya. Berarti 4 ditambah 5 dikali N. Berapa 5 dikali N? Ini pelajaran aljabarnya waktu kelas 7. 5 kali N berapa? 5N. Oke, thank you so much ya. 5 kali N, 5N. Dikurang, karena di sini kurang ya. Dikurang 5 kali 1. 5. Oke, sekarang bagaimana caranya dihitung ini, nak? Nah, 5N itu kan tidak ada temannya ya. Ingat, penjumlahan aljabar yang ada variabelnya itu hanya bisa dilakukan kalau sukunya sejenis. Kalau berbeda sukunya bisa ditambah, tidak bisa dikurang, hanya ditulis ulang saja. Berarti 5N tidak ada temannya ya, tidak ada yang sama-sama variabelnya N. Kemudian 4 dikurangi 5. 4 kurang 5 berapa? -1. Oke, minus 1. Berarti jawabannya C, rumus suku ke N adalah 5N kurang 1. Sekarang kita ke bagian D. Bagian D kita disuruh cari suku ke 50 ya. Ya, suku ke 50. Nah, bisa gunakan ini yang bagian C didapat. Ganti N-nya menjadi 50. Ingat 5N itu artinya 5 kali N. 5 kali 50. Ya, kemudian dikurangi 1. 5 kali 50, 250 kurangi 1. 250 kurang 1 itu sama dengan 249. Jadi anandaku sekalian, kalau misalnya kalian lanjutkan barisan yang di layarnya, 4, 9, 14, 19,
sampai suku ke-50 ya. Kalau kalian rajin sekali sampai kalian dapat suku ke-50, nanti kalian dapat nilainya adalah 249 ya. Oke, sambil kita belum tahu ya yang mana mengerti, yang mana belum. Ustazah akan munculkan satu soal. Ustazah berikan waktu 5 menit untuk diselesaikan, kemudian difoto ya. Oke, soalnya adalah silakan diikuti saja cara yang Ustazah sudah jelaskan di layarnya. Ya, itu soalnya ya. Soalnya ada di samping. Ustazah kasih kotak merah supaya kalian perhatikan. Ya, silakan dikerjakan sekarang juga. 5 menit dari sekarang. Sekarang itu jam 1:41, nanti berakhir jam 1:46. Kalau sambil bekerja mau bertanya silahkan ya. Dan dari mana lagi dapat itu Ustazah? Apalagi ini artinya Ustazah, silahkan. Ya, mungkin di awal-awal masih bingung, tapi kalau dikasih lagi soal selanjutnya setelah ini harusnya sudah mulai menerka-nerka, ya sudah mulai lancar. Ustazah izin ke toilet dulu sebentar ya. Tetap mengerjakan. Ustazah tambah jadi 9 menit ya. Jadi nanti selesai di 1:50 ya, jam 1:50. Yang sudah langsung mengirim ke Ustazah Nani ya.
Oke, Ifdal sudah mengirim. Syukron Ifdal. Lagi 4 menit. Yang baru mengirim masih Ifdal. Nanti kalau habis waktunya, selesai tidak selesai, difotokan saja ya yang tertulis di bukunya. Ya, Nabila maju juga. Terima kasih Nabila. Aura. Oke, coba perhatikan layarnya yang sudah mengirim ya. Kenapa bisa kurang 1 di sini, Nak? Kenapa bisa kurang 1 di sini? Karena Ustazah ikuti hasil yang diperoleh di bagian C. Dikatakan untuk menentukan suku ke N, suku ke berapapun, 5N dikurangi 1. Makanya di sini N-nya diganti jadi 50, dikurangi 1. Mengikuti dari C ya. Kurang 1. Jadi kalau misalnya yang di atas itu kurang 5, kurang 2, kurang 7, tambah 5, tambah 6, diikuti itu ya untuk menentukan D. Oke. Oke, terima kasih Sania jawabannya. Ya, nggak apa-apa ya. Memang di awal-awal masih kurang paham, tapi dicoba saja dulu. Supaya kita bisa lihat, bilang, oh seperti ini ternyata. Oh, salahku di sini. Oke, terima kasih Nabila ya. Reka mulai mengerjakan. Suku pertama adalah, jangan salah lihat Reka ya. Reka yang dikerjakan ini nah, barisan 2, 5, 8. Ya, yang Ustazah lingkari ya. Berarti suku pertamanya itu U1 itu suku pertama ya. Nah, bukan 6. Tapi terima kasih jawabannya Reka. Faiza juga sudah mulai maju. Ya. Di situ rata-rata di bagian D-nya yang bermasalah ya. Kalau yang sudah paham kelirunya di mana boleh diperbaiki. Faiza juga ya masih keliru di situ bagian D-nya. Nah, ya seperti itu Nabila. Nabila sudah betul ya. Ya, bagian D-nya juga Fahri. Belum. Bagian C juga masih kurang tepat Fahri. Rifat. Oke, Rifat sudah oke. Ya, Haura bagian C sama D-nya yang belum Haura ya. Terima kasih. Oke, yang lain silahkan mengirim sekarang ya. Semuanya silahkan mengirim, yang hadir silahkan mengirim. Oke. Ya, terima kasih Naswa atas jawabannya.
Soal benar salahnya nanti kita bahas sama-sama. Ya tahu, Sania sudah memperbaiki, tapi belum Sania ya. Oke, Ustazah masih tunggu jawaban dari Bagas, Fauzan. Oh, Fahri juga tadi sudah ada jawabannya ya, Fahri. Ya, Fahri bagian C sama D-nya belum, Fahri ya. Ya, Ustazah masih menunggu jawaban Bagas, Fauzan, Zaza, Atsal sama Almaira. Silakan difoto saja yang ada di bukunya, ya, benar atau salahnya tidak ada masalah. Yang penting Ustazah mau lihat dulu jawabannya. Silakan, Bagas, Zaza, Almaira, Fauzan, difoto. Sekarang juga. Kalau tidak kita kirim jadi tugas lagi tuh. Ya, jadi jangan pernah takut terkait salah benarnya ya. Oh, Faiza tahu sudah memperbaiki. Sudah diperbaiki Faiza, tapi tidak dihitung sepertinya itu bagian D-nya. Masa itu dikurang itu? Oke. Hapus ya Faiza. Oke, ditunggu. Bagas, Fauzan, Zaza. Tunggu dulu Ustazah, bingung Kak. Ya, kirim saja dulu. Aku tahu. Foto saja dulu yang kita tulis. Yang masalah kalau tidak ada yang ditulis sama sekali. Berarti ada hal lain yang kalian lakukan. Minimal ada soal yang saya lihat kau tulis, tapi kalau biar soalnya tidak ada, berarti harus diperhatikan lagi nih. Oh, Fauzan, apa udah tuliskan Kak Kodong? Ya tahu, oh betul Jinae, A beta, alhamdulillah ya. Minimal A sama B-nya betul ya, itu sudah Ustazah bersyukur sekali nak. Berarti paham, oh ini suku pertama Ustazah, oh ini namanya beda Ustazah. Terima kasih Ocang. Oke, Bagas juga sudah mulai maju pemirsa. Oke, Bagas AB-nya betul ya. Mantap sekali, Faiza sudah betul. Sania, oke Sania sudah betul juga Sania. Atsal, Almaira, Zaza, silakan mengirim. Sania, siapa tadi? Sania. Oke, ya. Kalau jelek jaringan tak bilang Ki. Aduh. Kita ada Zaza. Zaza sudah mulai maju pemirsa. Oke, sudah betul Zaza. Ya, berarti Zaza belum tahu bagian D, tidak masalah, tapi terima kasih. Atsal sama Almaira. Atsal sama Almaira ada Jaki? Oke, kita bahas Minah. Berarti masih kosong nilainya untuk Atsal sama Almaira. Kita lihat sama-sama. U1. Apa artinya U1 Atsal? Ada jika Atsal? Oh, Naswa sudah makin mengirim Naswa. Oh, sudah. Naswa apa itu U1, Nak? Suku pertama saja. Oke, suku pertamanya berapa? 2. 2. Oke, mantap. B. B-nya Naswa, B itu apa, Nak? B beda sama selisih. Ya, beda atau selisih. Berapa bedanya? 8. Masa beda 8? Bedanya antara 2 ke 8, 2 ke 8 itu selisihnya berapa? Atau 2? 6 ya, 8 kurang 2, 6. Kalau mau lagi 20 kurang 14, boleh juga, 6 juga ya. Selanjutnya bagian C, UN. Oke, perhatikan ini banyak yang keliru di UN ya. Ustazah
menulis di sini ya. UN kita pakai yang ini, yang hitam tulisannya. Nah, kita pakai ya. Ini rumusnya memang untuk barisan aritmetika ya. Jadi untuk bagian C, untuk menentukan UN itu A ditambah A-nya adalah suku pertama ditambah N kurang 1 kali B. Bedanya adalah 2. Selanjutnya kita hitung ya. Ingat ini 2 ditambah. 2 yang dekat dengan tanda kurung itu kita kali masuk ya. 2 kali N, 2N. Dikurang. Kenapa kurang? Karena di sini dalam kurung juga kurang, nah. Kurang 2 kali 1. 2. Kenapa 2 bedanya? Sorry. Tidak ada juga yang menyahut. Harusnya bedanya berapa di sini? 6. 6 ya, 6. Bedanya 6. Perhatikan ya, Ustazah kasih lagi soal, baru kita kerja lagi. Bedanya adalah 6. 2 ditambah, jadi yang dalam kurung itu dikali 6 semua. Karena 6 itu menempel dengan yang dalam kurung. Artinya 6 kali. 6 kali N, 6N. Kemudian 6 kali 1, 6. Dikurang 6. Selanjutnya 6N itu tidak ada yang N selain dia. Nah, kemudian 2 dikurangi 6 minus 4. Berarti rumus suku ke N-nya adalah 6N kurang 4. Kemudian kita masuk di bagian D, dicari suku ke 20. U20 berarti ganti N-nya menjadi 20. Berarti 6N artinya 6 kali 20 dikurangi 4 ya. Kalau kurang 4 di situ kurang 4 juga kita kerja. Nah, 6 kali 20 120 kurangi 4 ya. Berarti nanti dapat 116 ya. 116. Nah, sekarang Ustazah menulis kembali ya. Wih, kodong jelek jaringan nyal merah. Ustazah kasih soal kembali. Ustazah tulis di pojok kanan atas ya. Soal selanjutnya adalah barisannya adalah 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Yang dicari yang pertama adalah suku pertama. Bagian B adalah bedanya berapa, ya sama dengan. Bagian C suku ke N. Bagian D suku ke 100. Ya. Suku ke 100 dicari ya. Oke, ini soalnya. Aduh. Ya, dimulai dari sekarang. Waktunya 6 menit. 6 menit ya, 6 menit. U1, B, UN, U100.
Thank you Ifdal. Thank you Fahri. Itu nah kalau ada negatif Fahri ya, itu bagian C, kalau ada negatif berdekatan begitu, itu bisa diubah jadi tanda apa Fahri? Plus. Plus, ya. Masa Mi tulis begitu? Ya, coba diperbaiki saja itu. Betul Mi, tapi lebih betul lagi kalau diubah jadi tanda plus di situ. Nah, Oke. This. Where is my eraser? Nyala. lagi 3 menit ya, jangan mengerjakan. Ya, Rifat, oke. Sama Rifat kasusnya tadi sama siapa lagi? Fahri, itu kalau ada minus-minus berdekatan, nah, ubah jadi tanda plus. Harusnya di situ tambah saja. Tapi sudah betul kok. Jadi Fahri oke, Ifdal oke, siapa tadi Rifat oke. Ya, begitu. Cocok nih Pak. Macam tuh ke Nabila. Perhatikan Nabila bagian C. 3, bagian C Nabila ya. 3 diapakan dengan 2. Perhatikan baik-baik. Dia ditambah atau dikurang ya. Jadi karena keliru di C, maka keliru juga di D Nabila ya. Haura bagian C 2 dikali N. Haura bagian C dilihat Haura ya. 3 ditambah 2 dikali N. 2 juga dikali 1 dikali masuk. Ya, makanya C sama D-nya Haura belum. Tapi sudah hampir betul kok. Bagas maju. Itu sudah betul bagian C-nya, Bagas. Ya, C-nya Bagas sudah betul, tetapi kenapa bagian D-nya jadi beda? Ya, bagian C-nya sudah betul, sisa bagian D itu Bagas sisa ganti N-nya jadi 100. Ya, lanjut saja dari C, N-nya ganti jadi 100. Nah, kenapa tiba-tiba jadi 3 di situ? Harusnya kan 2. Di situ bagian C sudah dapat bagian akhirnya. Bagas belum ya. Faiza sudah oke. Faiza sudah oke. Sudah hampir lah ya. Haura juga sudah hampir. Ya, sisa memahami Haura ya. Kenapa kurang 1 di situ? Perhatikan bagian C-nya Haura 3 diapakan dengan 2. Kenapa begini bentuknya, fotonya? Apa sih? Oh, Bagas juga belum ya. Enggak apa-apa. Oke, Sania juga sudah oke. Zazah. Oke, Zazah. Sudah oke. Zazah paham nggak? Oke, Zazah ya. Sedikit. Harusnya Zazah tadi kasih lengkap anunya nak, cara kerjanya ya. Ada lagi yang mau mengirim? Yang tadi sudah mengirim ada Bagas, Fauzan belum mengirim. Aura tadi juga sudah mengirim, Reka belum. Naswa belum, Sania sudah, Zaza sudah, Nabila ya, Nabila juga sudah tadi. Atsal belum pernah mengirim nak Atsal.
Ya tawah, jago mi tawah Bagas. Betul mi Bagas? Atsal, apa kareba tuh? Kirim-kirim kok dong Oh, ada yang tahu jawabannya Atsal. Oke, thank you Atsal ya. Tapi belum pi bagian C sama D-nya ya. Oke. Oke, Atsal, thank you so much. Oke, kita lihat sama-sama ya. Ustazah hapus dulu semuanya supaya tidak terlalu banyak yang kelihatan. Mana mi layarku ya. Erase all. Ya. Terhapus tuh menunya soalnya. Apa tadi soalnya nak? 3, 5, 7, 9. U1-nya jelas-jelas 3 ya. Suku pertamanya 3. B itu bedanya. Berapa bedanya ini Atsal nak? Bedanya adalah 2. Mantap. Sekarang kita cari suku ke N. Sisa ganti yang sudah ditahu A, suku pertama berarti 3. Ditambah N kurang 1 kali bedanya adalah 2. Ingat ya, 3 ditambah. Ini kali masuk nak. 2 kali N. 2N. 2 juga dikali dengan kurang minus 1 ya, kurang 1. 2 kali 1 karena kurang di sini, kurang juga ya. 2 kali 1, 2. Sekarang perhatikan dengan seksama, 2N. Tidak ada yang punya N selainnya 2N. Tidak ada temannya, jadi tulis ulang. Sekarang perhatikan, 3 kurangi 2. 3 kurang 2 berapa nak? 1. 1. Itu positif atau negatif? Positif. Positif ya, makanya tambah 1. Kalau negatif 1 baru kalian tulis kurang 1. Tapi kalau positif tulis tambah 1 ya. Berarti rumus suku ke N-nya adalah 2N tambah 1. Kemudian dicari suku ke 100. Suku ke 100 ganti saja N-nya jadi 100. Ya. 2N artinya 2 kali 100 ya. Biasanya Ustazah pakai dalam kurung saja. Itu sudah artinya perkalian. Nah, berarti 200 tambah 1, 201. Ya. Oh iya, lepas ini Ustazah mau kasih tugas ya. Sama Ji, tapi Ustazah mau cek pemahamannya. Semuanya harus tuntas di sini ya. Supaya kita bisa maju ke materi yang selanjutnya. Boleh difoto-foto ya yang di layarnya untuk mengingatkan kembali ya. Nabila tahu sudah mengirim kembali, sudah betul Nabila ya. Oke. Mungkin Ustazah foto, bantu foto untuk kalian. Ustazah stop share. Nanti lihat di grupnya Ustazah akan kirimkan tugas ya. Ustazah akan kirimkan tugas. Cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk yang telah mengirimkan jawabannya. Alhamdulillah semuanya mengirim. Kecuali yang memang tidak hadir. Ada yang mengirim rutin 2 kali, ada yang cuma 1 kali. Tetapi terima kasih untuk segala usahanya ya. Sudah keaktifannya juga. Kemudian yang paling penting juga jangan dulu selalu merasa ih salah Kak nanti, salah Kak nanti. Semuanya itu berawal dari kesalahan ya. Ustazah pun waktu belajar sering lebih banyak salahnya daripada benarnya. Tapi yang harus kalian ingat bahwa kalau sudah salah ya belajar bagaimana caranya mendapatkan yang benar. Itu yang salah nak kalau misalnya kalian lari dari kenyataan. Maksudnya tidak aku tahu tidak mau mak tahu. I don't care. Tidak mau mina pusingi. Jangan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kapanpun kalian misalnya dapat masalah ataupun apa dihadapi. Jangan lari dari kenyataan. Kemudian Ustazah juga ingin menyampaikan bahwa lomba-lomba ya, beberapa jenis lomba untuk Pekan Kemerdekaan sama Tahun Baru Hijriah Ustazah sudah share ke kalian. Ustazah juga sudah japri orang tuanya. Harapannya Ustazah semuanya bisa ikut ya. Untuk yang sudah ada di Al-Quran sampai hafalan, ikut Ki
untuk lomba tartil ya. Nah, jadi jangan dulu pikir harus Kak begini, harus begini, nanti kalah Kak, nanti anu Ji. Tidak apa-apa kan, namanya harus mencoba dulu. Tidak bisa memang langsung baru mencoba dan langsung mau juara bagaimana, tapi keberanian kalian itu insya Allah juga menjadi nilai positif ya. Ya, Haura angkat tangan. Ada apa Haura? Ibu, Anak. Ibu, itu tadi bisa dipakai dengan cara cepat karena saya dapat yang cara cepat. Oh boleh, asalkan tidak nanti fotokan Ustazah cara cepatnya. Sebenarnya tidak masalah kalau misalnya kalian dapat cara cepat, karena ya banyak cara sebenarnya menuju jawaban. Yang paling penting adalah tidak ada yang salah dari caranya. Jangan sampai ada yang istilah kebetulan sama ya. Kadang kan kalau kalian misalnya lihat di internet, ada cara cepat mencari perkalian ini, ada cara cepat mencari perkalian ini, tapi perlu kalian tahu apakah cara cepat itu berlaku untuk semuanya. Ya, jadi nanti fotokan Ustazah cara cepatnya Haura ya. Oke, thank you Haura. Ya, jadi untuk Ustazah kembali lagi ke terkait lomba, harapannya Ustazah, kalau kalian mau mengikuti semua lombanya silahkan ya. Jadi tidak ada batasan lombanya, misalnya hanya bisa ikut tartil. Kalau ikut maki tartil, enggak ikut maki cipta puisi. Jadi harapannya Ustazah ikut semua lomba-lombanya ya. Minimal ikut ranking 1 ya. Semua harus berpartisipasi kalau di lomba ranking 1. Ya, siapa tahu nanti Fauzan misalnya yang keluar jadi pemenangnya, kan tidak ada yang tahu ya. Ocang, ya yang penting itu ikut. Yang salah kalau mau juara 1 baru tidak ikut ya. Oke, cukup sekian ya. Sudah berlama-lama Ustazah cerita. Ustazah kembalikan ke yang menyiapkan tadi adalah Ananda Haura. Silakan Haura. Duduk siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'ud doa. Posisi berdoa, angkat tangan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, foto dulu Sania. Perbaiki dulu posisinya semua nak. Fauzan tidak berbaring. Fauzan. Santainya nih. Foto dulu nak. Perbaiki dulu posisinya Fauzan dan yang lainnya. Bagas tidak muncul Ki. Yusuf. Ya, hitung dong Sania. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Fauzan. Tunggu, ulang. Ya. Oke, 1. Oh, diulang. Iya. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you so much.